Lokolok ngenyeng 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 ngenyeng, yang artinya, halo guys dimanapun kalian berada, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Pael dan kali ini saya akan membahas sebuah film perpaduan antara Jepang dan Cina, di mana film ini sendiri dibintangi oleh kakak seperguruan saya di masa lalu, yaitu Jackie Chan. Tanpa banyak spoiler dan basa-basi, langsung saja kita ke filmnya dan inilah Shinjuku Incident. Di awal film, kita diperlihatkan seorang polisi Jepang yang dikejutkan dengan banyaknya orang yang terdampar di pinggir pantai, di mana mereka rupanya adalah imigran gelap yang berasal dari Cina. Melihat polisi Jepang itu memandangi mereka, salah satu dari imigran tersebut pun mengeluarkan pisau dan mendekati polisi Jepang itu. Karena panik, akhirnya polisi Jepang itu pun terlambat untuk mengeluarkan pistolnya. Akibatnya, para imigran gelap tersebut pun berhasil melucuti senjata polisi tersebut dan mereka semua berhasil kabur meninggalkan polisi itu. Selanjutnya, skin berpindah ke sebuah dermaga. Perkenalkan, pria ini bernama Steelhead. Terlihat dari wajahnya yang lusuh dan agak kotor, Steelhead merupakan salah satu dari banyaknya imigran gelap Cina yang berhasil masuk ke wilayah Jepang di awal film. Malamnya, Steelhead yang merupakan orang baru di wilayah tersebut sedang berusaha untuk mencari tempat tinggal dari temannya yang bernama Aji. Saat ia tak sengaja melewati wilayah perempuan malam, tiba-tiba ada penangkapan yang dilakukan oleh polisi setempat terhadap para wanita malam tersebut. Di sini, Steelhead nampak kebingungan dan sangat takut jikalau ia tertangkap juga. Karena kita semua tahu bahwa Steelhead tentu saja tidak memiliki izin tinggal ataupun kartu tanda pengenal. Karena takut tertangkap, Steelhead akhirnya bersembunyi di sebuah kolong yang biasa digunakan para gelandangan untuk tidur. Setelah itu kita dibawa flashback ke masa lalu dari Steelhead, yaitu saat-saat Steelhead masih berada di kampung halamannya, di mana Steelhead terlihat sedang mengendarai sebuah traktor dan bermain bersama anak-anak. Selain itu, kita juga diperlihatkan ternyata Steelhead ini memiliki seorang kekasih yang memiliki paras cantik. Ia bernama Siu Siu. Dari percakapan mereka berdua diketahui bahwa Siu Siu akan segera pergi ke Jepang untuk bekerja di sana. Dan Siu Siu pun berkata kepada Steelhead, jika kau tak ingin aku pergi, maka aku tak akan pergi. Steelhead menjawab dengan tersenyum, jika kau punya impian, maka pergilah. Setelah itu Siu Siu pun berjanji kepada Steelhead bahwa ia akan kembali jika sudah mendapatkan cukup uang. 挣了钱我一定回来。Beberapa bulan setelah itu, Siu Siu yang saat ini telah bekerja di Jepang sampai saat ini tidak pernah mengirimi surat ataupun menelpon Steelhead. Sampai sini kita telah paham alasan dari Steelhead nekat untuk pergi ke Jepang. Kembali ke waktu sekarang, yaitu di Jepang. Setelah 2 hari mencari dengan berjalan kaki, akhirnya Steelhead pun sampai di rumah temannya yang bernama Aji. Ya, pria ini bernama Aji. Aji pun sangat senang melihat Steelhead akhirnya sampai di sana. Berikutnya Aji pun membawa Steelhead masuk dan memperkenalkan Steelhead kepada orang-orang yang tinggal bersamanya di sana. Ada Lao Kui, Xiao Tai, Bibi Hao, dan putrinya yaitu Mei. Selanjutnya Aji pun mengajak Steelhead untuk pergi ke tempat pemandian umum. Di sini Aji berkata kepada Steelhead bahwa ia tidak berhasil menemukan Siu Siu dan Aji meminta Steelhead agar lebih baik melupakan Siu Siu. Keesokan harinya, Steelhead dan Aji pun mendapatkan sebuah pekerjaan, yaitu memisahkan tumpukan sampah. Saat sedang bekerja, Steelhead secara tak sengaja melihat ada sebuah truk yang akan mencelakakan seorang pekerja. Ia pun langsung memperingatkan pria tersebut untuk pergi dari sana. Namun sial, pria itu malah tertimpa tumpukan sampah dan di sini Steelhead berusaha untuk menolongnya. Inilah awal mula Steelhead bertemu dengan Hongki. Hongki juga merupakan imigran gelap namun ia berasal dari Hong Kong. Berikutnya Hongki pun mentraktir Steelhead dan Aji untuk makan di sebuah kedai. Di sini Hongki mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Steelhead telah menyelamatkan nyawanya. Selain itu, Hongki juga memberikan beberapa kartu untuk menelpon. Namun kartu-kartu ini merupakan kartu palsu yang hanya dapat digunakan di beberapa telepon umum tertentu. Dan kita diperkenalkan pada seorang pria yang bernama Tai Pao. Aji menjelaskan kepada Steelhead bahwa Tai Pao merupakan seorang penyedia barang ilegal, tentunya dengan harga yang sangat murah. 3、4、5月混什么的都有，热量。
Adegan berpindah ke tempat berkumpulnya para bos Yakuza. Karena kematian dari pimpinan utama Yakuza, yaitu Tuan Iwaida Jiro, para pimpinan Yakuza lain pun langsung melakukan pengambilan suara untuk menentukan siapakah orang yang akan melanjutkan tahta dari Iwaida Jiro. Dengan suara terbanyak, diputuskan bahwa Murani Shikoichi lah orang yang terpilih sebagai pemimpin yang baru. Ini orangnya. Selanjutnya sebagai rasa hormatnya, Tuan Koichi pun mengunjungi acara pemakaman dari Iwaida Jiro dengan didampingi oleh wakilnya, yaitu Tuan Eguchi. Saat Eguchi menoleh ke belakang, ternyata ia melihat seorang perempuan, yaitu Xiu Xiu. Nah loh, kok Xiu Xiu ada di sini? Terus ngapain dia ikut acaranya Yakuza? Mari kita cari tahu bersama. Berikutnya, adegan berpindah ke Steelhead dan Aji serta para pekerja ilegal yang sedang bekerja di sebuah saluran pembuangan. Namun sial bagi mereka karena rupanya kegiatan mereka ini diketahui oleh polisi setempat yang dikepalai oleh seorang pria yang bernama Inspektur Kitano. Alhasil mereka semua pun ditangkap dan diinterogasi satu persatu. Karena jumlah dari pekerja ilegal yang terlalu banyak, akhirnya mereka pun berhasil kabur dari sana dan para polisi itu pun kewalahan untuk mengejar mereka. Perlu kalian ketahui, para polisi tersebut memang memiliki pistol di setiap pinggang mereka. Namun hukum di Jepang mengharuskan mereka tidak menggunakan pistolnya jika bukan dalam keadaan yang benar-benar genting. Lanjut, dalam pelariannya, Steelhead yang sangat baik hati pun masih sempat menolong Kitano yang seorang polisi ketika Kitano terjatuh ke dalam saluran air pembuangan dan hampir tenggelam. Untung saja Steelhead dapat kabur lagi setelah menolong polisi tersebut. Keesokan harinya saat sedang bekerja sebagai pencuci piring di dekat sebuah tempat makan, Steelhead didatangi oleh seorang perempuan yang bernama Lily. Karena kasihan melihat Steelhead yang kelelahan, Lily pun memberikannya sedikit uang. Tak lama kemudian saat Lily ingin mengantar seorang pria Jepang yang sedang mabuk berat, Lily dimintai uang oleh beberapa preman jalanan yang berada di sana. Steelhead yang melihat kejadian itu pun langsung menolong Lily. Berikutnya, Lily pun mengajak Steelhead masuk ke sebuah bar yang berada tak jauh dari sana. Di sini, Lily ingin memberikan sejumlah uang kepada Steelhead sebagai rasa terima kasih. Namun Steelhead menolak uang tersebut dan memberikan uang yang juga sebelumnya telah diberikan Lily. Lalu Lily pun mentraktir Steelhead untuk minum bir bersama. Steelhead pun bercerita kepada Lily alasannya mengunjungi Jepang, yaitu untuk mencari keberadaan dari kekasihnya, yaitu Xiu Xiu. Esok malamnya saat Steelhead dan Aji sedang bekerja di sebuah bar, Steelhead bertanya pada Aji siapakah orang-orang itu. Aji pun menjelaskan bahwa pria berbaju merah merupakan pimpinan geng Taiwan yang terkenal sangat sadis. Ia bernama Gao. Dan di sebelahnya adalah Eguchi, yaitu wakil ketua dari organisasi Yakuza. Namun saat Steelhead melihat lebih jelas, ternyata ia melihat sesosok perempuan, yaitu Xiu Xiu. Di sini Xiu Xiu mengenakan pakaian khas Jepang yang biasa disebut kimono. Ketika Xiu Xiu dan Eguchi ingin pulang meninggalkan tempat itu, Steelhead pun berusaha mendekati Xiu Xiu. Namun ia dicegah oleh Aji. Steelhead pun hanya bisa memandangi Xiu Xiu dari jauh, sedangkan Xiu Xiu sendiri, ia bertingkah seolah tidak mengenal Steelhead sama sekali. Steelhead pun pergi dengan raut wajah yang kecewa. Berikutnya ketika tiba di rumah Eguchi, kita diperkenalkan dengan salah satu bawahan Eguchi yang bernama Nakajima. Ini orangnya. Dan hal yang paling mengejutkan adalah Xiu Xiu sendiri ternyata merupakan istri dari Eguchi dan ia merubah namanya menjadi Yuko. Eguchi rupanya menyadari saat Steelhead melihat Xiu Xiu dengan tatapan mendalam sebelumnya. Hal ini pun dijawab Xiu Xiu dengan santai bahwa Steelhead merupakan teman satu kampungnya. Dan di kondisi tadi, Xiu Xiu tidak ingin membuat malu Eguchi yang merupakan wakil dari ketua Yakuza. Kembali ke Steelhead dan Aji. Karena Steelhead merasa sakit hati dengan Xiu Xiu, ia pun melampiaskan kekesalannya kepada para wanita malam yang saat itu sedang berada di sana. Alhasil, Aji dan Steelhead pun melakukan jurus tornado pisang. Setelah puas dengan hal itu, Steelhead menyadari bahwa dirinya tidak bisa selalu hidup dalam ketakutan. Ia berniat untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dan membuat sebuah identitas yang resmi di sana. Sedangkan Aji, ia berkata bahwa dirinya adalah seorang penakut dan impiannya hanyalah ingin memiliki sebuah gerobak untuk berjualan.
Keesokan harinya, benar saja, Steelhead pergi untuk menemui Taipao, si penyedia barang ilegal. Di sini Steelhead memulai bisnisnya dalam berjualan kartu telepon ilegal. Dengan kemampuan marketingnya, Steelhead berhasil menyemangati teman-temannya untuk membantunya dalam menghasilkan banyak uang. Setelah waktu yang cukup lama, akhirnya Steelhead dan teman-temannya berhasil mengumpulkan uang dan membeli sebuah mesin judi yang telah dimodifikasi. Sehingga nantinya, siapapun yang menggunakan mesin ini akan dapat dengan mudah memenangkan banyak uang setiap harinya. Lalu mesin ini pun disusupkan ke dalam sebuah tempat perjudian milik bos geng Taiwan yang bernama Gao. Selanjutnya Steelhead dan teman-temannya pun memberikan sebuah kejutan kepada Aji, yaitu sesuai dengan impiannya, sebuah gerobak untuk berjualan. Aji yang melihat hal itu pun merasa sangat senang dan tidak sabar untuk memulai berjualan. Kembali ke Steelhead, saat sedang makan malam bersama di malam tahun baru, Steelhead melihat Aji pulang dengan wajah yang berdarah dan lebam. Aji pun menceritakan bahwa dirinya telah dipukuli oleh anak buah dari Paman Tak. Tidak hanya itu, ternyata gerobak baru yang dipakai Aji berjualan juga disita oleh Paman Tak. Ternyata hal ini dikarenakan Paman Tak yang tak suka melihat Aji mendekati putrinya yang bernama Shizuko. Steelhead pun tak tinggal diam, ia dengan seorang diri pergi ke tempat Paman Tak. Perlu diketahui bahwa Paman Tak merupakan orang yang tinggal di Jepang, namun ia juga merupakan orang Cina yang sama seperti Steelhead. Dan yang lebih penting, Paman Tak mendapatkan dukungan penuh dari Yakuza setempat. Tak lama kemudian Paman Tak pun keluar. Steelhead menjelaskan tujuannya datang ke sini untuk mengambil kembali gerobak milik Aji dan meminta Paman Tak untuk meminta maaf karena telah memukuli Aji. Ternyata aksi Steelhead ini diikuti oleh semua teman-temannya. Hal ini pun membuat bar milik Paman Tak hancur berantakan. Dan tak lama kemudian polisi pun berdatangan. Di sini, Steelhead masih menyempatkan diri untuk mengambil gerobak milik Aji yang diletakkan di belakang bar. Namun tak berselang lama, Steelhead kembali bertemu dengan inspektur polisi yang bernama Kitano. Di sini Kitano berkata ia bukan ingin menangkap Steelhead, tetapi ia ingin mengucapkan terima kasih atas bantuannya di waktu lalu. Kitano pun memberikan nomor HP-nya kepada Steelhead jika sewaktu-waktu ia membutuhkan bantuannya. Dan Steelhead pun selanjutnya pergi dengan membawa gerobak milik Aji. 我叫贝爷，一直在找你，想说谢谢。我的手机号码有什么事就打给我。 Berikutnya adegan berpindah ke tempat perjudian milik geng Taiwan. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya pasti jatuh juga. Mesin judi yang telah diakali oleh Steelhead dan kawan-kawan akhirnya diketahui oleh anak buah dari Gao dan langsung melaporkannya kepada Gao. Kesal dengan hal ini, Gao pun membiarkan mesin itu tetap beroperasi dan seakan tak terjadi apa-apa. やられてますね。放回去。 Malamnya, saat Aji sedang berjualan di sekitar tempat judi milik geng Taiwan, Xiao Tai yang ingin pergi ke toilet meminta Aji untuk menggantikannya memainkan mesin judi yang telah mereka curangi. Dirasa tidak begitu sulit, Aji pun tidak menolak hal ini. Naas saat Aji malah didatangi oleh Gao dan para anak buahnya yang telah mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh Aji dan teman-temannya. Sekembalinya Xiao Tai dari toilet, ia yang melihat Aji tertangkap pun langsung pulang dan melaporkan hal ini pada Steelhead dan yang lainnya. 出事了！姐给台南帮捉走了。什么？走！ Namun kedatangan mereka sungguh sangat terlambat. Gao ternyata telah memotong salah satu tangan milik Aji. Melihat kedatangan Steelhead dan kawan-kawan, Gao pun berkata untuk jangan menginjakan kaki di Shinjuku lagi, atau akhirnya akan lebih mengenaskan daripada hari ini. Steelhead dan yang lainnya pun selanjutnya pergi dari tempat itu dengan membawa Aji. Steelhead yang merasa bersalah pun dengan setia menemani Aji yang sedang terbaring di rumah. Saat Aji siuman, Steelhead menawarkan air kepada Aji, namun Aji menjawab ia hanya ingin tangannya kembali. Hal ini pun membuat Steelhead diselimuti oleh dendam terhadap Gao. Selanjutnya, Steelhead pun memberanikan diri untuk menyelinap ke dalam bar milik Gao. Saat sedang bersembunyi, Steelhead secara tak sengaja mendengar percakapan antara Gao dan Togawa Kyohei. Kyohei sendiri merupakan anak dari seorang bos Yakuza
yakuza Jepang yang bernama Togawa Gumi. Dari percakapan mereka berdua, diketahui bahwa Kyohei meminta Gao untuk membunuh Eguchi saat malam nanti ketika Eguchi datang mengunjunginya. Kyohei pun berkata jika Gao berhasil membunuh Eguchi, maka seluruh wilayah kekuasaan milik Eguchi akan diberikan kepada Gao. Steelhead yang tidak mengerti bahasa Jepang pun tidak mau ambil pusing dan segera mengeluarkan golok yang akan ia gunakan untuk menyerang Gao. Namun belum juga ia menyerang, tiba-tiba datanglah seorang anak buah dari Gao. Steelhead pun kembali bersembunyi dan kali ini ia mendengarkan percakapan antara Gao dengan anak buahnya yang juga orang Cina. Sehingga sekarang dengan bahasa Cina, Steelhead telah mengetahui rencana penyerangan terhadap Eguchi, yaitu suami dari Xiu Xiu. Akibatnya, Steelhead pun dengan sengaja menunggu dan bersembunyi di sana. Dan benar saja, saat Gao mengayunkan pedang miliknya ke arah Eguchi, di sana sudah ada Steelhead yang langsung mengayunkan golok yang dibawanya. Akibatnya, tangan dari Gao pun harus terbang melayang, mengudara, dan terlepas dari tempat seharusnya. Berbekal sebuah golok di tangannya, Steelhead berhasil menyelamatkan Eguchi dari kejadian itu. Eguchi pun selanjutnya membawa Steelhead untuk pulang bersamanya. Betapa terkejutnya Xiu Xiu saat melihat suaminya yang pulang bersama mantan kekasihnya. Namun di sini, Eguchi masih mengira bahwa Steelhead hanyalah merupakan teman biasa dari Xiu Xiu. Dan di sini kita diperlihatkan bahwa Xiu Xiu telah memiliki seorang putri dari pernikahannya dengan Eguchi yang bernama Ayako. Selanjutnya, sebelum pulang, Steelhead berkata pada Xiu Xiu bahwa sebelum kedatangan Eguchi ke rumah Gao, ada seorang pria Jepang yang bernama Kyohei datang menemui Gao. Skin pun berpindah ke perkumpulan para ketua Yakuza, di mana Nakajima sebagai bawahan dari Eguchi merasa sangat marah ketika mengetahui bahwa Kyohei lah dalang dari penyerangan terhadap Eguchi. Namun di sini, Kyohei menyangkal hal itu. Ternyata Kyohei dan Eguchi berada pada satu organisasi yang sama. Organisasi ini disebut Sanwakai. Selanjutnya, Muranishi sebagai pimpinan tertinggi pun mengatakan bahwa ia tak melihat alasan dari Kyohei yang ingin membunuh Eguchi. Kembali ke Steelhead. Saat sedang bersama Lily merawat si Aji, Steelhead tiba-tiba didatangi oleh Eguchi. Ternyata maksud kedatangan Eguchi di sini adalah ingin meminta Steelhead membunuh dua orang, yaitu Togawa Gumi yang merupakan ayah dari Togawa Kyohei, dan satu lagi pimpinan dari Sanwakai, yaitu Muranishi. Steelhead pun bertanya kenapa tidak menggunakan anak buahmu. Eguchi pun menjawab, kalau pakai anak buahku nanti ketahuan aku yang suruh. Lanjut, Steelhead pun menyetujui permintaan Eguchi namun dengan beberapa syarat, yaitu Steelhead ingin mendapatkan status legalnya sebagai penduduk Jepang. Yang kedua, Steelhead menginginkan wilayah kekuasaan yang kini dikuasai oleh geng Taiwan. Selanjutnya, Steelhead pun benar-benar langsung membunuh Muranishi. Nggak tahu gimana caranya. Jangankan membunuh, mendekati seorang pimpinan Yakuza aja rasanya nggak mungkin. Tapi ya udahlah, namanya film. Lanjut, wafatnya Muranishi membuat semua anggota Yakuza mengira bahwa Togawa Gumi lah pelaku yang telah membunuhnya. Sehingga para anggota dari Muranishi terlibat perselisihan dengan anggota dari Togawa Gumi. Lalu, Steelhead juga berhasil membunuh Togawa Gumi dengan menembakkan pistol tepat di kepalanya. Hal ini pun membuat kacau dunia bawah tanah Jepang dan juga kepolisian. Ditakutkan peperangan antar geng akan mengorbankan warga sipil nantinya. Karena kematian Togawa Gumi dan Muranishi membuat Eguchi saat ini ditunjuk menjadi ketua dari Sanwakai. Dan di sini ternyata kita dapat melihat Steelhead yang telah menggunakan seragam formal seperti Yakuza lain. Dan dapat dipastikan Steelhead saat ini telah resmi menjadi anak buah dari Eguchi. Berikutnya, daerah Shinjuku pun secara resmi telah diberikan kepada Steelhead. Namun nampaknya Nakajima tidak terlalu menyukai hal ini dikarenakan pada dasarnya Steelhead merupakan orang pendatang dari Cina. Di sisi lain, Paman Tak dan para pemilik usaha yang bertempat di kawasan Shinjuku langsung memberikan setoran pertamanya kepada Steelhead.
Malam harinya, Steelhead dan teman-temannya pun merayakan keberhasilan yang telah mereka capai. Di sini, Steelhead mengingatkan kepada teman-temannya agar tetap melakukan usaha yang legal dan menjauhi yang namanya narkoba. Selain itu, Steelhead juga membagikan masing-masing tugas kepada semua teman-temannya untuk membantu dalam menjalankan bisnis legal di sana. 铁头啊，你说的咱们都懂，以后你说了算。 Kembali ke Aji. Ya, ini adalah Aji. Ternyata benar kekuasaan dapat mengubah seseorang. Orang-orang yang awalnya dipercaya oleh Steelhead untuk menjalankan wilayahnya, rupanya telah memperdagangkan narkoboy di tempat itu. Padahal jelas sekali, sebelumnya Steelhead sudah berkata untuk menjauhi narkoba. Ini malah jadi benernya, aduh. Karena efek dari narkoboy yang membuat otak dari Aji menjadi rusak bukan kepalang, ia pun berusaha menggoda Shizuko yang kita semua tahu bahwa dulu Shizuko ini sangat menyukai Aji. Perlu diingat Shizuko ini merupakan anak dari paman Tak. Namun dengan penampilan Aji yang sekarang, bukannya suka, Shizuko malah takut melihat si Aji. Shizuko sendiri ternyata telah memiliki kekasih baru, seorang pria Jepang. Dapat ditebak, pacar baru Shizuko pun harus dipukuli oleh Aji karena berusaha membela Shizuko. Berita ini pun sampai di telinga Hara Oda, yaitu tetua yang menunjuk Eguchi menjadi ketua Sanwakai. Oda sangat murka ketika mengetahui bahwa ada seorang pria keturunan Cina yang berbuat semena-mena di wilayah Shinjuku dan alhasil menyakiti seorang pria Jepang di sana. Kyohei yang tidak terlalu senang dengan Eguchi pun memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu kepada Oda bahwa Eguchi lah orang yang telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang Cina tersebut. Tak butuh waktu lama, Oda pun menghubungi Eguchi secara langsung dan menanyakan siapakah orang-orang Cina itu. Di sini Eguchi pun menjelaskan bahwa tujuannya memberikan kekuasaan pada orang-orang Cina tersebut adalah untuk menjatuhkan Kyohei. Eguchi berkata bahwa Sanwakai perlu ditata ulang. Setelah mematikan teleponnya, Oda merasa bahwa Eguchi ini telah melampaui batasnya dan meminta Togawa Kyohei untuk membereskannya. Kembali ke Steelhead. Ia kembali didatangi oleh Inspektur Kitano. Di sini Kitano memberitahu bahwa Aji dan teman-teman lain dari Steelhead telah berani berjualan narkoboy di wilayah Shinjuku. Namun karena ketidaktahuannya, Steelhead menyangkal hal ini dan menantang Kitano untuk menangkapnya jika ia memiliki bukti. Kitano pun berkata bahwa Aji diam-diam bekerja sama dengan Eguchi di belakangmu. Dan selanjutnya Kitano berkata, jika Steelhead bisa memberikannya bukti-bukti yang dapat memberatkan Eguchi, maka Kitano dapat membantunya dalam banyak hal. Untuk membuktikan ucapan dari Kitano, Steelhead pun langsung pergi ke sebuah bar yang dijalankan oleh Aji dan kawan-kawan. Dan betapa terkejutnya Steelhead karena ketika ia menegur salah satu orang yang berteriak di dalam sana, ia langsung didorong dan seperti tidak dianggap sebagai kepala penguasa di daerah itu. Tak lama kemudian, Hongki pun datang dan langsung menjelaskan bahwa anak-anak berandalan tersebut merupakan anak buah dari Aji yang baru saja tiba dari wilayah lain. Steelhead pun nampak kecewa dengan apa yang telah disaksikannya, di mana semua hal ini sangat berada di luar dari semua rencananya. Ternyata, apa yang dikatakan Kitano semuanya adalah benar. Steelhead dengan matanya sendiri melihat Aji menemui Eguchi di sebuah restoran. Sambil melihat si Aji, Steelhead pun bertanya kepada Hongki, "Apa kita adalah triad sekarang?" Hongki pun menjawab, "Ini hanya demi mencari nafkah, dan kau tak perlu ikut campur." Loh, kan yang awalnya buat mereka sangat berkuasa seperti sekarang, si Steelhead kan? Sekarang kok seakan Steelhead nggak ada artinya ya? Adegan berpindah ke Nakajima, yaitu bawahan dari Eguchi. Nakajima di sini datang untuk menemui Gao, yaitu bos geng Taiwan yang telah memotong tangan si Aji. Di sini Nakajima mengatakan jika Gao menginginkan wilayahnya kembali, maka ia harus berusaha sendiri. Sampai sini kita telah paham bahwa Nakajima ingin berkhianat terhadap bosnya sendiri. Kalau menurut saya sih, mungkin karena dia iri ya sama Steelhead yang dikasih wewenang tinggi melebihi dirinya. Kembali ke Steelhead. Steelhead bersama dengan Kitano mendatangi Aji dan yang lain di markas mereka.
Di sini, Steelhead menjelaskan bahwa polisi telah mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Lalu tiba-tiba muncullah Aji dan Eguchi. Aji pun menjelaskan pada Steelhead bahwa mereka semua terlibat dalam hal ini. Dari sini, Steelhead pun baru percaya bahwa semua teman-temannya yang selama ini ia bantu telah mengkhianatinya dengan cara diam-diam menjual narkoboy. Di sini mereka pun terlibat perselisihan dengan Steelhead, di mana mereka semua berusaha untuk menyudutkan Steelhead dan berkata bahwa Steelhead juga merupakan seorang pembunuh. Dan Steelhead pun dengan marah berkata bahwa itu semua ia lakukan demi mereka mendapatkan hidup yang lebih baik. Selain itu, Steelhead juga berkata bahwa jika tanpa usahanya, semua hal ini tidak akan mereka dapatkan. Mereka kembali menyudutkan Steelhead dengan berkata, "Jika tidak ada kami saat pertama kau tiba, kau sudah mati kelaparan." Kitano pun berkata ia hanya menginginkan Eguchi saja. Eguchi pun berkata, "Kalian semua jangan tertipu. Jika aku sampai tertangkap, maka kalian semua akan habis bersamaku." Hal ini pun memicu perkelahian di mana Honky yang dulu pernah diselamatkan oleh Steelhead tega mengeluarkan pisaunya dan melukai Steelhead tepat di perutnya. Selain itu, ketika Laukoi berusaha melerai, Honky dengan teganya mengayunkan pisaunya mengenai leher dari Laukoi. Yang namanya karma memang selalu datang di saat yang tepat. Hal ini dapat dirasakan oleh Honky ketika sebuah batu besar datang dari luar jendela dan mendarat tepat di kepalanya. Rupanya, selagi mereka semua terlibat keributan antar sesama, Gao dan Nakajima dengan banyak anggotanya sudah berada di bawah dan menyerang mereka menggunakan batu-batu besar yang dilempar ke atas. Selanjutnya, semua anggota Gao dan Nakajima pun naik ke atas dengan membawa senjata tajam. Perkelahian antar geng pun tak dapat dihindari lagi. Selagi mereka semua sedang sibuk bergulat, Eguchi yang licik pun berusaha untuk kabur melalui jendela. Namun sial baginya, ternyata dari bawah telah menunggu Nakajima yang langsung menembaknya. Sehingga Eguchi kini terluka sangat parah. Sebelum tewas, Eguchi pun memberikan sebuah kalung flash disk di mana isinya merupakan semua bukti kejahatan yang dilakukan oleh organisasinya. Selanjutnya, Steelhead dan Kitano pun akhirnya berhasil keluar dari tempat itu. Saat Kitano dibantu oleh petugas polisi yang baru tiba, Steelhead malah menghindari para polisi tersebut. Lalu Steelhead berjalan ke sebuah rumah kosong di mana ia menemukan Aji yang sedang bersembunyi di sana. Di akhir hidupnya, Aji yang sekarat pun berkata, rupanya ia masih tak bernyali. Akhirnya Aji pun harus tewas saat itu juga. Steelhead selanjutnya langsung menghubungi Xiu-Xiu dan memberi kabar bahwa Eguchi telah tewas. Steelhead pun meminta Xiu-Xiu untuk berkemas dan membawa serta anaknya untuk menemui Steelhead di stasiun Okubo. Ternyata Xiu-Xiu telah lebih dulu didatangi oleh Togawa Kyohei serta anak buahnya. Dapat ditebak, Kyohei pun langsung mengerahkan seluruh anak buahnya menuju stasiun Okubo untuk menangkap dan membunuh Steelhead. Tak hanya itu saja, ternyata Steelhead juga memberitahu keberadaannya kepada Kitano. Lalu, benar saja, Steelhead akhirnya harus berlari saat dikejar oleh Nakajima dan anak buahnya. Dengan tubuh terluka akibat penyerangan sebelumnya, Steelhead dengan sisa-sisa tenaganya terus berusaha lari dari tempat itu. Setelah terpojok dan tak bisa kemana-mana lagi, Kitano pun tiba di waktu yang tepat. Di sini, Kitano akhirnya berhasil menembak mati seorang Nakajima. Steelhead yang sempat tertembak oleh Nakajima berhasil kabur dari tempat itu. Namun dengan jejak darah yang ditinggalkannya, membuat Kitano berhasil menemukannya di sebuah saluran pembuangan air. Di akhir hidupnya, Steelhead menyerahkan sebuah flash disk yang ia dapatkan dari Eguchi kepada Kitano, yaitu bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh organisasi Sanwakai. Film pun tamat. Dari film ini, saya jadi teringat sebuah kalimat. Jika Anda ingin melihat karakter seseorang, maka berilah ia kekuasaan. Kalimat ini sangat mewakili apa yang terjadi terhadap Aji dan kawan-kawan, di mana dulunya ketika mereka hanyalah orang biasa, mereka dapat hidup dengan tenang dan tentram. Namun semua berubah ketika mereka berada di atas. Ingatlah untuk jangan terus menaikkan kepala Anda ke atas, namun lihatlah ke bawah sesekali, seperti pepatah padi yang semakin tinggi semakin merunduk. Saya Pak El, satu-satunya kru yang bertugas. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.